Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih banyak yang belum menjawab salam dengan baik. Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk bareng-bareng sama Ustadz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hello. Hai siswa-siswi kelas 3 dan kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, menyenangkan. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di Masjid Rahmat yang kita cintai ini. Sebelum Ustadz lanjutkan, apabila tangannya Ustadz diangkat, kalian juga mengikutinya, kemudian mulutnya diam. Paham tuh? Kelas 3 masih ada yang belum paham perintahnya Ustadz. Kalau tangannya Ustadz sebelah kanan diangkat, kalian menirukan, lalu mulutnya diam. Terima kasih. Masih ada yang ngomong lagi? Iya. Hari ini kita bertatap muka, bermuwajah di dalam Masjid Rahmat yang kita cintai ini dalam rangka bersyukur telah hadir di kehidupan kita hingga yaumil kiamah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan untuk merayakan, ya, bukan untuk bersuka-suka, tetapi dalam rangka bersyukur atas Maulid Nabi ini. Semoga orang-orang kita semua yang mau bersyukur atas Maulid Nabi Muhammad benar-benar dijadikan Allah sebagai umatnya. Allahumma amin. Yang masih ramai nanti gak dapat kesempatan jawab door prize ya Ustadz. Iya, Ustadz siapkan itu. Ya, baik. Kenapa kita harus bersyukur Ustadz? Ustadz ingatkan, pamannya Nabi yang juga memusuhi Nabi setiap hari Senin mendapat keringanan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
subhanallah. Kenapa Ustadz? Hanya gara-gara gembira, bahagia, keponakannya mau lahir. Hanya itu, bukan karena beliau mengikuti Islam, bukan. Hanya karena seneng Nabi lahir, maka dosa-dosanya tiap hari Senin mendapat keringanan. Siapa yang tahu? Sinten Ustaz itu? Abu Lahab. Abu Lahab. Pernah dengar namanya? Iya, ada di surat apa? Al-Lahab. Itu pamannya Nabi, memusuhi Nabi, tetapi sama Allah setiap hari Senin mendapat keringanan dosa. Karena apa? Hanya karena bahagia, gembira Rasulullah lahir. Nah, kalau kita tidak hanya gembira, tidak hanya bahagia, tetapi bersyukur hingga hari ini kita berkumpul di sini. Baik, supaya lebih jelas, lebih detail tentang Maulid Nabi dan bagaimana kemudian hikmah-hikmah yang ada bisa kita laksanakan dengan baik. Kita dengarkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rozak. Baik anak-anak, bisa minta tolong? Bisa minta tolong nggak? Minta tolongnya satu aja. Mohon maaf Ustadz Rozak, ini Ustadz umumkan ya. Anak-anak bawa buku catatan, buku tulis, bawa alat tulis. Nah, ini dicatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Rozak. Hal-hal yang penting kalian catat. Nanti di kelas masing-masing catatan itu dikumpulkan ke wali kelas atau guru kelasnya masing-masing. Fahim dong? Ustadz, aku mau nyatet nanti ada PK. Apa itu PK? Proyek kebaikan. Ayo, ada yang ngeflip botol, hati-hati, nggak mau nulis ini rencananya. Semua nulis ya. Semua nulis ya. Insya Allah. Baik Ustadz Rozak, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Anak-anak, saya ulangi tadi ya. Minta tolongnya cuma satu aja. Tolong tenang, tolong diam. Nanti lah enak suasananya. Coba hitungan ketiga semuanya diam, tidak ada suara. 1, 2, 3. Gimana? Lebih enak kan kalau tenang? Oke, baik. Sekarang kalau kalian tenang, Ustadz mau melanjutkan bicaranya. Boleh? Oke, baik. Ustadz buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, itu pintunya enaknya ditutup atau dibuka ya kira-kira? Ini AC-nya menyala anak-anak. Menyala AC-ku. Kalau cukup, minta tolong bisa ditutup pintu-pintunya biar menyala AC-ku, bukan menyala abangku, menyala AC-ku. Baik, terima kasih ya. Baik anak-anak,
Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di masjidnya Allah, dalam rangka memperingati Maulid atau hari bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, semua bawa buku ya. Berarti judulnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Ini seperti ya, seperti di kelas pelajaran. Pelajaran apa Kang Ustaz? Bahasa Arab. Oke, baik. Sudah ditulis judulnya? Silakan ditulis dulu. Nanti ada beberapa yang Ustaz minta menuliskan. Ustaz diktekan. Judulnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Baik, alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 September 2025. Judulnya itu sudah? Ini seperti pelajaran di kelas ya. Nah, ya lebih enak gitu ya. Berarti bukan ceramah atau mau itu astana, pelajaran. Gak apa-apa, yang penting kita mencari ilmu. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Yang kedua, jangan lupa setiap perkumpulan yang banyak ini kita bacakan sholawat agar perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang penuh berkah. Bisa baca sholawat? Nah, coba bersama-sama ya kita baca sholawat Jibril. Insya Allah kalian tahu. Dengarkan dan bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang lebih kompak. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Anak-anak, mungkin kalian tiap tahun sudah memperingati Maulid Nabi, sudah banyak materi-materi yang disampaikan. Nah, di sini Ustadz mengulangi lagi. Sebelum Ustadz mengulangi, Ustadz mau cerita. Kemarin ceritanya luar biasa ini tentang majelis ini. Jadi kemarin Ustadz menghadiri acara peringatan Maulid Nabi juga. Ada beberapa tempat yang Ustadz hadiri. Yang pertama di dekat rumahnya Ustadz di Kloso, namanya di Teras Gubuk. Pernah dengar? Di Gus Kausar itu ada penceramah, tapi putri ustazah. Ustadz hanya nganterkan. Namanya Ustazah Halimah Aledrus. Banyak yang datang. Bagusnya ketika ceramah segini semuanya diam, tidak ada yang rame. Coba bisa nggak ya kita diam seperti itu? 1, 2, 3. Tidak ada suara. Alhamdulillah bisa.
Karena yang Ustaz ceritakan itu orang dewasa semua ya, jadi bisa. Kalau anak-anak mungkin sebentar lagi rame lagi. Nanti ketika rame kita bacakan sholawat lagi ya. Oke. Baik anak-anak. Setelah itu ceramah dilanjutkan sampai selesai, diam semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi anak-anak? Peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Tulis, Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang kelahirannya atau lahirnya kapan? Tulis, Nabi lahir pada. Enak kan kalau anak nulis diem. Nabi lahir pada hari apa? Senin. Betul sekali, hari Senin. Tanggal berapa anak-anak? 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. 571 Masehi. 571 Masehi. Di mana lahirnya Nana? Di kota Mekah. Betul sekali. Di kota Mekah. Pada tahun itu ada peristiwa luar biasa. Ada peristiwa tentara gajah menyerang Ka'bah. Namanya tahun apa itu? Tahun gajah. Tulis tahun gajah. Sudah? Ini luar biasa ya. Seperti ini anak-anak, sebetulnya majelis ilmu itu tenang, diam, kemudian membawa alat tulis. Itu adab-adab majelis ilmu yang luar biasa. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, dinaungi oleh malaikat. Allahumma Pak Rizal. Baik. Kemudian tadi bulan Rabiul Awal ya. Oke. Kemudian peringatan Maulid Nabi berarti diperingati tiap bulan apa? Rabiul Awal. Kenapa ya harus diperingati? Karena bulan ini istimewa. Bulan Rabiul Awal. Keistimewaan bulan Rabiul Awal. Tulis. Keistimewaan bulan Rabiul Awal. Keistimewaan bulan Rabiul Awal. Ada 3 keistimewaannya. Ada 3 keistimewaan bulan Rabiul Awal. Yang pertama, 1, bulan yang tadi kalian catat, bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Yes. Boleh. Bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Yes. Sudah? Yang kedua, ini mungkin jarang yang tahu ini. Bulan di mana? Tulis. Bulan di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal juga. Bulan di mana Rasulullah hijrah dari Mekah dari Mekah ya, dari Mekah ke Madinah.
Ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 24, tapi bulannya Rabiul Awal. Bulan di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, ini luar biasa juga. Bulan di mana yang ketiga, bulan di mana Rasulullah wafat. Bulan di mana Rasulullah wafat. Ya. Bulan di mana Rasulullah wafat. Ditambahi hari Senin tanggal 12 juga. Hari Senin tanggal 12 wafat. Bulan di mana Rasulullah wafat hari Senin tanggal 12 juga, sama dengan lahirnya. Jadi Rasulullah lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Rasulullah lahirnya tanggal 12, meninggalnya juga tanggal 12. Rasulullah lahirnya bulan apa tadi? Rabiul Awal, meninggalnya juga bulan Rabiul Awal. Oke, sudah? Baik. Ulangi lagi. Jadi lama nanti pelajarannya. Gak apa-apa, nanti materinya Ustaz gak banyak. Ustaz gak bisa ngomong banyak, jadi diulang-ulang aja ya. Nah, kalau Ustaz Rizal banyak ngomongnya, A, B, C sampai Z. Ustaz hanya A, B, C. Oke, yang pertama tadi apa anak-anak? Bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. 2. Bulan di mana Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, bulan di mana Rasulullah wafat tanggal berapa? Hari apa? Senin. Baik. Kemudian kita perlu tahu juga siapa Rasulullah, Nabi junjungan kita. Sebelum itu kita baca sholawat lagi ya bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya kita perlu tahu Rasulullah kita, kakeknya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa. Oke, pertama, siapa nama kakeknya Rasulullah? Oke, nama kakek Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Tulis, nama kakek Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Kalau yang berdiri namanya siapa ini? Abdul? Sama-sama Abdulnya ya, berarti masih saudara kayaknya. Bersama Abdul. Yang kedua, nama ayahnya siapa? Nama ayahnya adalah Abdullah. Abdullah. Nama Aminah. Hafal itu. Ada yang bisa menyanyikan? Oke, nanti terlalu lama. Oke, ayah namanya Abdullah, ibunya namanya. Oke, kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Baik, tulis sudah? Nah, Aminah. Sekarang ada peristiwa yang luar biasa. Ketika kelahiran, kalau ketinggalan lihat temennya ya Mas ya, Mas Gibran, Mas Hanif diberitahu temennya. Oke, sekarang ada peristiwa yang luar biasa ketika kelahiran Rasulullah. Oke, baik anak-anak. Jadi ketika usia Nabi Muhammad dalam kandungan itu ayahnya meninggal. Jadi udah yatim, gak punya ayah, tinggal ibunya.
Lah, selama kehamilan itu pamannya yang bernama Abu Thalib, bukan Abu Lahab. Ya, tadi yang dibilang Ustaz ya, itu menyuruh budaknya yang bernama Suwaibah untuk menjaga Aminah. Nah, budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah. Oke, ditulis gak apa wes? Nama budak Abu Lahab adalah Suwaibah. Nama budak Abu Lahab adalah Suwaibah. Nama budak Abu Lahab adalah Suwaibah yang ditugaskan, Suwaibah yang ditugaskan untuk menjaga, Suwaibah yang ditugaskan untuk menjaga siapa? Aminah ketika mengandung. Untuk menjaga Suwaibah selama mengandung. Kemudian setelah merasa mau melahirkan, ditunggui sama Suwaibah tadi, akhirnya lahirlah Muhammad SAW. Kalau saya tulis ini panjang nih, saya cerita dulu. Nah, ketika lahir, Suwaibah itu melaporkan kepada majikannya. Siapa tadi majikannya? Abu Lahab. Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Ditanya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau orang Arab sana, kalau anak laki-laki sewenang sekali. Kalau anak perempuan itu bisa dibunuh malah. Sewenang Abu Lahab tadi. Karena saking gembiranya, saking senangnya, maka Abu Lahab bersyukur, seperti kata Ustaz Rizal tadi, bersyukur dengan memerdekakan siapa tadi budaknya? Suwaibah. Dimerdekakan oleh majikannya Abu Lahab. Sekarang saya merdekakan, kamu bebas, bukan budak lagi. Berarti Suwaibah sudah bebas dari perbudakan. Nah, makanya tadi sama Ustaz Rizal, Abu Lahab kan memusuhi Rasulullah kan? Nah, di suratnya ada surat Al-Lahab. Coba kita baca bersama-sama surat Al-Lahab. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Abu Lahab itu dinas dalam Al-Quran masuk neraka. Tetapi ketika hari Senin diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, bermimpi bahwasanya dalam mimpinya itu ketemu dengan Abu Lahab. Kira-kira di neraka apa di surga Abu Lahab? Neraka. Ketika di neraka ditanya dan cerita bahwasanya tiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan hukuman, dispensasi, mendapatkan keringanan karena telah bergembira, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang kita juga bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Semoga dengan kita bersyukur kita juga mendapatkan keberkahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Oke, baik. Sudah ditulis? Lanjut ya materinya. Materinya nanti buat soal. Rasulullah itu manusia yang luar biasa, menjadi panutan kita, teladan kita, menjadi pembela kita nanti di akhirat. Maka kita perbanyak membaca sholawat. Baca sholawat lagi yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Banyak sekali keistimewaan Rasulullah. Lah di sini akan kita sebutkan 4. Berapa anak? 4 sifat Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Yang pertama adalah tulis 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, sidik. 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 S-I-D-I-K. Sidik, Pak. Sidik. Yang kedua apa, anak? Amanah. Tulis. Yang ketiga, tabligh. 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 Fasih-fasih ini nggak paham. Tabligh. Pertama sidik, amanah, tabligh. Yang keempat fatona. Sekarang diberi sama dengan sidik sama dengan jujur. Bagus. Jadi harus kita teladani, kita bersifat jujur. Oke. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Sama dengan amanah, sama dengan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh apa? Halo? Menyampaikan. Menyampaikan dengan baik. Sudah? Yang keempat, fatona artinya cerdas. Cerdas ya anak-anak ya. Oke, kita ulangi yang pertama anak. Apa anak? Sidik artinya apa? Jujur. Yang kedua, amanah artinya? Oke, ketiga, tabligh artinya menyampaikan. 4, fatona artinya cerdas. Kita berusaha untuk meniru minimal 4 itu luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin kita bisa menerapkan 4 itu luar biasa. Dan kalian nanti adalah calon pemimpin-pemimpin semua ini. Ada yang menjadi anggota DPR, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Amin. Nah, itu sifat Rasulullah yang kita teladani. Jujur, dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Makanya kalian belajar biar otaknya berkembang dengan baik, biar cerdas. Karena otak kalian masih masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan. Maka harus diasah biar tajam. Oke, baik ya anak-anak. Ada pertanyaan? Lanjut apa sudah? Sudah ya.
Sudah Mas sudah? Oke, baik. Kalau sudah, alhamdulillah, semoga pertemuan kita di Masjid Rahmat ini kita niatkan untuk beriktikaf, mencari ilmu, semoga dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan, pertanyaan. Nah, siap ya? Nanti hadiahnya ada 10 surprise. Per kelas dapat. Oke, Ustadz tutup dulu. Ihdinas siratal mustaqim wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Razak atas ilmu dan pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik anak-anak dari kelas 4, jangan kemana-mana dulu karena Ustaz sudah menyiapkan 10 hadiah bagi siapa saja yang beruntung. Amin.